Kami calon guru penggerak Angkatan 10 dari Kabupaten Ogan Ilir. Kami akan mempraktekkan demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching supervisi akademik yang terdiri dari observer atau pengamat, coach dan coaching. Bersama saya Asia Marantika dari SMA Negeri 1 Indralaya Kabupaten Ogan Ilir dan rekan saya Rosnita dari PKIP Menara Fitra Kabupaten Ogan Ilir. Dan saya Nurjana dari SD Negeri 10 Pemulutan Selatan. Selamat menyaksikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bu kabarnya hari ini? Alhamdulillah Ibu Nur ya, semoga Ibu Nur juga baik-baik saja Bu ya. Alhamdulillah saya juga sehat Bu ya. Jadi hari ini Ibu akan melakukan coaching Bu ya? Iya betul. Dengan Bunda Rosnita. Betul Bu ya. Jadi saya sebagai observer Bu. Jadi untuk awalnya ini saya akan melakukan rubrik penilaian Bu. Nah jadi di sini saya akan menilai bagaimana alur tirtanya, apakah nanti sudah nampak, kemudian bagaimana cara Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot dengan koci, kemudian bagaimana koci ini menanggapi dari pertanyaan yang sudah Ibu sampaikan. Oke Bu. Ya, jadi jangan lupa ya Bu ya, disesuaikan dengan prinsip coaching. Jadi prinsip coachingnya ini yang pertama itu ada kemitraan, kemudian proses kreatif dan juga memaksimalkan potensi. Nah jadi saya akan menanyakan beberapa pertanyaan dengan Ibu. Boleh Bu ya? Boleh Bu, silakan Bu. Oke. Jadi pertanyaan yang pertama ini Bu, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam coaching kali ini? Oke Bu ya, Ibu Nur ya, dalam kegiatan coaching ini kompetensi yang ingin saya kembangkan ini yaitu yang pertama tentang presensi atau kehadiran penuh, yang kedua tentang pertanyaan berbobot, dan ketiga kemampuan mendengarkan. Tiga kompetensi ya Bu yang akan Ibu kembangkan. Betul. Ya. Nah, dari ketiga potensi ini Bu, yang paling spesifik yang akan Ibu kembangkan itu yang mana Bu? Baik ya. Yang paling spesifik yang ingin saya kembangkan ini ya Bu, yang tentang pertanyaan berbobot Bu. Pertanyaan berbobot. Gitu ya. Ya. Ini ada satu pertanyaan terakhir Bu ya. Boleh Bu ya, pertanyaan terakhir. Jadi jadi indikator apa Bu yang ingin Ibu capai dari coaching hari ini? Iya Bu ya. Jadi dari kegiatan coaching hari ini indikator yang ingin saya sampaikan itu Bu, saya inginnya coaching yang saya ini coaching tersebut bisa menemukan solusinya gitu dari pertanyaan berbobot tersebut. Jadi nanti bisa menemukan solusi dari permasalahan. Iya, dari permasalahan yang ada. Iya betul. Baik Bu, itu saja untuk pertanyaan observasi ini. Jadi nanti silakan Ibu menemui coachingnya. Saya ucapkan terima kasih banyak Bu ya. Iya. Yang ingin saya sampaikan dengan Ibu. Oke, tapi saya nggak punya banyak waktu loh, soalnya bentar lagi mau masuk ke kelas. Paling 10 sampai 15 menit Bu ya. Boleh, nggak apa-apa ya Bu ya? Iya, oke Bu. Oke. Begini Bu, terkait dengan proses pembelajaran. Jadi setelah saya evaluasi beberapa dari kami rekan guru, proses pembelajaran itu biasanya kami lakukan secara konvensional. Dan metode yang diberikan itu lebih banyak ceramah seperti itu Bu. Dan guru-guru itu terlihat tidak bervariasi ataupun tidak bervariatif seperti itu Bu. Itu kendala kami. Itu yang kami rasakan. Kira-kira bagaimana ya Bu ya? Oh begitu. Jadi saya garis bawahi dulu Bu Rosnita ya. Berarti permasalahan yang ingin Bunda Ros ceritakan ini saya garis bawahi itu tentang pembelajaran yang dilakukan oleh guru menurut Ibu Ros kurang variatif gitu Pak.
Betul. Betul. Oh, Itu. betul. Jadi model yang digunakan seperti itu saja, Bu. Jadi lebih banyak menggunakan model yang lama. Oh Jadi, gitu. jadi menurut saya agak kurang menarik untuk anak-anak. Betul sekali Bu ya. Oh ya, jadi dari pembicaraan kita hari ini apa sih yang ingin Bunda Ros dapatkan? Saya ingin ada perubahan dalam proses pembelajaran, Bu, baik dari metode ataupun proses pembelajarannya. Misalkan nih, Bu, guru-guru itu bisa menggunakan PowerPoint ataupun bisa menggunakan media teknologi sehingga lebih menarik bagi anak-anak seperti itu, Bu. Dan anak-anak itu juga tidak merasa bosan untuk belajar. Gitu, Bu. Oke, berarti dari cerita yang barusan Ibu sampaikan tadi, saya mengambil kesimpulan bahwa pembelajaran yang ada di sekolah Ibu tersebut belum menggunakan mode-mode pembelajaran, begitu Bu ya? Kalau menggunakan itu sudah ada, Kalau hanya metode sudah Bu menggunakan? ada, Bu, tapi tidak banyak seperti itu, Bu. Jadi kalaupun kita tingkatkan mungkin hanya dari 10 level mungkin, karena di sana tuh juga banyak guru senior nih, Bu. Jadi kalaupun kita tingkatkan per level mungkin kami itu bisa dibilang Susah. level 5. Level 5. Jadi dari pembicaraan ini Ibu Ros pengennya guru tersebut naik ke level berapa gitu Bu? Dengan meningkatkan model atau metode pembelajaran yang bervariatif tadi. Saya berharap minimal ke level 7 lah, Bu, untuk proses pembelajaran ini sehingga lebih kreatif, menarik dan bervariatif seperti itu, Bu. Oke, ya berarti Bunda Ros pengennya guru-guru di sekolah Bunda Ros dari level 5 menjadi level 7 tadi Bu ya? Ya, seperti itu, Bu. Oke. Jadi Bu ya, kira-kira apa sih yang akan Bunda Ros lakukan setelah menciptakan perubahan tersebut Ya. dari level 5 ke level 7 begitu Bu? Mungkin saya akan konsultasi, Bu, dengan kepala sekolah, yaitu dengan mengadakan beberapa workshop seperti itu atau pelatihan dan juga pembelajaran untuk guru-guru sehingga proses pembelajaran itu bisa lebih bervariatif dan juga bisa menggunakan media-media yang kreatif seperti itu, Bu. Oh, begitu. Jadi Bunda Ros selain melakukan pelatihan-pelatihan tadi, apakah Bunda Ros ada rencana lain, misalnya dengan melakukan pendampingan, misalnya Bunda Ros? Iya. Ya, itu juga bisa, Bu, karena kegiatan ini kan terkadang membutuhkan biaya juga dan juga perlu waktu sehingga lumayan seperti itu ya, Bu ya. Dan untuk pengisi juga atau narasumber yang berkompetensi Ya, yang sesuai bidang itu ya, sesuai ya. bidangnya. Jadi kami di sini juga insya Allah akan melakukan proses pendampingan seperti itu. Oh, iya. Jadi Ibu Rosmita rencananya kapan mau melaksanakan ini Bu, pendampingan ini? Ya, mungkin setelah ini, Bu, setelah ngobrol dari Bunda Asia ini, saya akan besok menemui kepala sekolah, meminta saran beliau kapan bisanya, mungkin secepatnya seperti itu, Bu. Oke, ya itu rencananya pelaksanaannya Bu ya. Ya. Nah, kira-kira Bunda Ros ya dari rencana mentoring yang ingin Bunda Ros laksanakan, kira-kira Bunda Ros butuh orang yang kira-kira bisa memberikan support gitu atau bantuan lainnya begitu Bunda Ros? Ya, saya butuh juga, Bu, guru, rekan guru juga, yaitu setidaknya untuk mensupport saya dari tempat atau perlengkapan yang diperlukan seperti itu. Karena kalau untuk bergerak sendiri mungkin agak kesulitan, tapi saya juga butuh teman seperti itu. Jadi media persiapan itu sangat diperlukan. Iya, teman yang kira-kira bisa diajak berkolaborasi gitu Bu ya, dalam sekali, rangka mengatasi masalah yang dihadapi tadi Iya, gitu Bu ya. sehingga bisa ya, Bu ya. Iya, insya Allah bisa. Kira-kira kapan sih Bunda Ros akan melaksanakan memulai kolaborasinya begitu Bu? Kayak setelah saya pikirkan, setelah menemui kepala sekolah, bisa, Bu, minggu depan kayaknya. Minggu depan. Oke, bagus sekali Bunda Ros ya. Kira-kira Bunda Ros ya, dari percakapan kita hari ini apa sih yang Bunda Ros dapatkan
Gitu Bu. Ya. Yang saya dapatkan di sini, saya bisa mengungkapkan apa keinginan saya ataupun ide saya sehingga sekolah ini bisa memberikan pembelajaran kepada anak didik ini jadi lebih baik seperti itu. Iya. Dan juga saya juga senang bisa mengutarakan kepada Bu Asia. Jadi apa ide saya tidak hanya dipendam tapi bisa lewat media Bu Asia. Ya, bisa mencari solusi Bu Ros ya. Betul Dan sekali. kemudian Ibu Ros juga sudah mendapat gambaran ya kira-kira rencana apa yang akan Ibu Ros lakukan dalam rangka meningkatkan kemampuan mengajar dari guru-guru di SMA Ibu Ros ya. Iya betul Oke, Bu sekali. Ros. Baik, terima kasih nih Bu Asia sudah meluangkan waktunya. Aduh, lebih ini dari 15 menit. Saya ucapkan terima kasih dan mudah-mudahan apa yang sudah saya rencanakan bisa saya lakukan dengan baik ya Bu Asia ya. Mohon doanya. Alhamdulillah, senang sekali bisa berbincang dengan Ibu Ros pada hari ini dan semoga ini bermanfaat Bu Ros ya. Amin. Oke, Baik, terima kasih Bu. Mungkin saya langsung mau ke kantor dulu ya Bu ya. Silakan Bu ya. Terima kasih Ya, Bu Asia. ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bunda Ros. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Asia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi Bu Asia sudah melakukan proses coaching ya dengan Bunda Rosmita. Alhamdulillah Bu ya. Nah, jadi sebelum penutupan Bu, ada yang ingin saya tanyakan di sini. Boleh Bu ya? Boleh Bu. Oke. Jadi terkait dari indikator yang tadi Bu sebutkan, nah apa yang sudah Ibu lakukan Bu selama proses coaching tadi? Oh iya, Baik Bu Nur, tadi saya dengan Bunda Rosmita sudah melakukan proses coaching dengan menggunakan alur tirta Bu, di mana saya itu mulai dari tujuan, kemudian mengidentifikasi rencana aksinya. Nah sehingga dari percakapan kami tadi saya langsung bisa menemukan apa permasalahan dan solusi-solusinya begitu Bu. Ya, Ya. ya saya setuju ya dengan Ibu Asia tadi. Saya juga tadi sudah mengamati alur coachingnya tadi sudah bagus Bu ya. Ya. Alur tirtanya sudah dapat di situ. Tadi Ibu sudah menyampaikan tujuannya, sudah melakukan identifikasi masalah, terus rencana aksinya jadi sudah tampak tadi kan. Terus yang terakhir itu tanggung jawab juga sudah ada. Jadi semuanya sudah baik Bu ya. Nah, ada satu lagi Bu pertanyaan terakhir ini. Iya, boleh Jadi Bu. iya, jadi kompetensi apa lagi yang ingin Ibu capai Bu untuk coaching ke depannya begitu? Nah iya, dalam hal ini Bu Nur, saya ingin memperdalam lagi tentang cara proses coaching agar bisa lebih baik lagi begitu Bu. Iya. Jadi untuk kedepannya kita mudah-mudahan kita lebih baik lagi Bu ya untuk kedepannya proses Amin, coachingnya lebih baik lagi. Itu saja Bu yang saya sampaikan hasil pasca observasinya. Terima kasih banyak Bu untuk waktunya. Gitu. Semoga kita bisa ketemu lagi di lain Amin kesempatan. ya robbal alamin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Nur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bunda. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Bunda bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga sehat sekali. Bu, sebelum kita coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan nih buat Bu Nur. Yang pertama, kita akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya. Baik, Ibu pada coaching kita hari ini ya. Iya. Coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah Ibu sudah sesuai dengan alur tirta atau sesuai dengan rubrik penilaian? Iya. Ya, kalau begitu bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon dan menanggapi pertanyaan dari coachnya, ya Bu ya. Jangan lupa ya Bu, disesuaikan juga dengan prinsip coaching. Ya. Oke, di mana prinsip coaching itu diantaranya yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Oke, nah pertanyaan pertama nih yang akan saya tanyakan kepada Ibu adalah
kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini, Bu? Ya, baik Bu. Jadi dalam proses coaching kali ini ada pun kompetensi yang akan saya kembangkan ada 3 Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Asia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu apa kabarnya Bu sore ini Bu? Alhamdulillah sehat Bu Nur. Alhamdulillah sehat Bu ya. Ya. Jadi saya dengar ini kemarin katanya Ibu ada yang mau disampaikan ya begitu dengan saya. Betul sekali Bu, ada yang ingin saya sampaikan kepada Ibu Nur. Saya siap Bu ya. Ya. Tapi ya karena kita mengingat waktu Bu, jadi kita punya waktu sekitar 15 atau 20 menit Bu ya untuk ngobrol-ngobrol kita hari ini. Jadi apa nih Bu yang mau Ibu sampaikan gitu dengan saya? Oke, sebelumnya Iya. saya mengucapkan terima kasih dulu pada Ibu Nur yang sudah bisa meluangkan waktunya untuk saya. Iya, begini Bu Nur, ini kan terkait dengan rekan-rekan yang ada di sekolah saya. Jadi ceritanya begini Bu Nur, saya perhatikan itu rekan-rekan di sekolah saya itu dalam melakukan pembelajaran di kelas itu selalu menggunakan metode ceramah begitu Bu ya, belum menggunakan metode atau mode-mode pembelajaran begitu Bu, dimana di era global yang serba teknologi ini ya mereka masih menggunakan metode lama yaitu metode ceramah begitu Bu. Iya Bu ya. Jadi dari cerita Ibu tadi bisa saya garis bawahi bahwa ini permasalahan guru ini saat mengajar Bu ya metode yang masih menggunakan metode yang lama, tidak bervariatif begitu Bu ya. Iya, Oke, tidak oke. bervariatif. Iya. Jadi kira-kira nih Bu, dari percakapan kita sore hari ini Bu ya. Jadi apa nih yang ingin Ibu dapatkan nih begitu? Ya, jadi Bu dari apa perbincangan kita hari ini saya itu inginnya kita ada hasil, ada solusinya begitu. Saya ingin melakukan berusaha mencoba melakukan perubahan-perubahan terhadap rekan-rekan saya tersebut Bu. Misalnya agar rekan saya Bu mau berusaha menggunakan metode atau mode-mode pembelajaran yang lebih menarik Bu. Misalnya menggunakan video, menggunakan PowerPoint atau gambar-gambar atau media-media lainnya begitu Bu. Ya dengan tujuan supaya siswa itu lebih termotivasi Bu dalam mengikuti pembelajaran. Kan kalau dilakukan selalu dengan metode ceramah kan otomatis siswa itu akan jenuh begitu kan Bu, yang dampak atau akibatnya akan pada hasil belajar itu Bu, gitu kan. Iya ya. Benar Bu ya. Jadi tadi itu yang Ibu sampaikan itu sudah bagus Bu ya. Jadi seharusnya guru itu metodenya bervariasi, berpoin. Kita sudah zaman modern Bu ya, sudah IT kan. Betul, Nah, Bu. menurut Ibu kan itu yang sudah ideal Bu ya. Jadi kalau kita ambil ini sudah di level 10 Bu yang Ibu sebutkan tadi. Nah, Ya. kira-kira Bu ya di sekolah kita ini sudah di level berapa Bu? Ya. Iya. Kalau saya amati itu Bu Nur, teman-teman atau rekan-rekan di sekolah saya itu baru di level 5 Bu. Ya, apalagi di sekolah saya itu sudah banyak guru-guru senior begitu Bu. Ya. Oke. Jadi ini kondisinya level 5 Bu Iya, ya. betul. Nah, kira-kira bisa tidak Bu ditingkatkan lagi ke level berapa gitu? Oh iya. Nah, itulah Bu Nur ya. Jadi dalam hal ini saya ingin melakukan perubahan terhadap rekan-rekan saya itu kalau bisa mereka itu sudah sampai ke level 7 gitu Bu. Ya. Ya, kalau mau level 10 itu saya rasa sulit Bu. Mengingat kata tadi faktor usia. Ya, begitu. Oke, level jadi dari level 5 harapan Ibu bisa ke level 7 Bu ya. Hmm. Oke. Jadi kira-kira apa nih usaha dari Ibu Asia kan supaya bisa meningkat begitu dari tadi 5 kan Bu bisa meningkat ke level 7 usahanya. Iya. Iya. Sebenarnya Bu Nur saya tuh belum begitu punya rencana pasti Bu ya. Tapi saya ini sudah merencanakan ya Bu untuk meningkatkan kemampuan belajar rekan sejawat saya itu. Yang ingin saya lakukan adalah saya ingin melakukan pendampingan atau mentoring begitu Bu. Iya. Ya, jadi tadi Ibu bisa melakukan usahanya secara mentoring Bu ya. Jadi mungkin ada strategi lain Bu yang bisa diterapkan selain dari mentoring tadi Bu. Oh iya, itu tentu saja Bu. Iya iya iya. Tentu saja saya akan melakukan hal-hal lain yang bisa membantu rekan-rekan saya. Saya akan
mencoba untuk bekerja sama berkolaborasi dengan kepala sekolah dan langkah kurikulum, yaitu misalnya dengan memberikan pelatihan IHT atau workshop tentang cara membuat media mengajar begitu, misalnya cara membuat PPT, cara membuat video pembelajaran begitu Bu. Oke, jadi banyak ya rencana Ibu tadi kan, tadi ada mentoring, bisa pendampingan, kemudian saya akan bekerja sama dengan kepala sekolah ini untuk mengadakan pelatihan atau ini. Jadi rencananya luar biasa Bu ya. Nah, dari rencana-rencana ini Bu ya, tadi kan banyak rencana. Yang kira-kira ini paling mudah nih Bu untuk direalisasikan gitu ya. Mudah. Ya, menurut saya itu yang insya Allah Bu ya insya Allah, akan kami laksanakan itu kayaknya pelatihan Bu. Karena sekolah saya itu tiap tahun kepala sekolah punya program peningkatan mutu untuk guru-gurunya. Ini akan menjadi ide saya. Mungkin pelatihan kali ini judulnya tentang pembuatan media mengajar gitu, atau metode pembelajaran begitu Bu. Biasa Bu ya. Jadi nanti yang lebih mudah terrealisasi itu pelatihan Bu ya. Nah, untuk pelatihan ini Bu, kira-kira Ibu itu membutuhkan support dari siapa ini Bu? Ada ayah support? Tentu Bu, dalam hal ini saya tidak bisa sendiri Bu. Saya pasti butuh orang yang bisa mensupport dan membantu saya. Misalnya saya akan kerjasama dengan teman-teman yang sudah menguasai IT begitu, teknologi, yang sudah ada kemampuan di bidang pembuatan media dan metode mengajar begitu Bu. Luar biasa Bu ya. Jadi nantinya Ibu akan ada kolaborasi istilahnya Bu ya, dengan teman kan, dengan Pak sekolah kan. Oke, jadi kira-kira ini kapan Bu waktunya yang bisa kita realisasikan? Iya. Saya tuh pengennya secepatnya Bu Nur. Ya mungkin dalam minggu-minggu depan ini saya akan langsung berkonsultasi dengan kepala sekolah dalam hal untuk memulai rencana saya ini gitu Bu. Luar biasa Bu ya. Jadi bagus sekali nih, sudah rencananya sudah ada, waktunya juga sudah direncanakan. Nah, kira-kira nih Bu, apa yang sudah Ibu dapatkan dari percakapan kita yang tadi Bu? Iya, baik Bu Nur, dari percakapan kita hari ini saya merasa sudah punya gambaran gitu Bu, apa yang akan saya lakukan dalam rangka meningkatkan kompetensi teman saya tadi Bu, agar mereka tidak lagi menggunakan metode ceramah, diganti dengan menggunakan metode atau media-media yang lebih menarik begitu Bu. Ya, jadi saya merasa sudah ada solusi gitu Bu, sudah ada gambaran. Oke, ya, jadi akhirnya Bu ya, alhamdulillah. Jadi dari percakapan kita tadi Ibu sudah mendapatkan gambarannya, metodenya bervariatif, kita bisa menggunakan PowerPoint atau menggunakan metode-metodenya lebih bervariasi lagi, menggunakan IT, kemudian Ibu tadi akan menggunakan model, kemudian Ibu tadi bilangnya akan melakukan pelatihan Bu ya, dengan supaya- bekerja sama Oke. dengan rekan-rekan Iya, saya. jadi nantinya guru-guru tersebut mudah-mudahan bisa berubah gitu. Insya Allah. Iya, insya Allah bisa Iya. berubah. Ya. Jadi sudah bagus sekali Bu. Ya. Oke, bagus sekali untuk apa yang Ibu rencanakan Bu ya. Mungkin itu saja Bu yang bisa saya simpulkan ya. Jadi Ibu sudah berhasil begitu merencanakan untuk perubahan di sekolahnya, mudah-mudahan nanti segera terrealisasi Bu. Amin, mohon doanya Bu Nur. Mudah-mudahan Bu ya. Ya. Mudah-mudahan guru-gurunya bisa termotivasi lagi Amin dan ya robbal alamin. bisa berubah sehingga sekolah tersebut bisa menjadi sekolah yang luar biasa. Amin. Ini untuk kebaikan anak bangsa Bu ya. Oke. Ya sudah Bu, kita tutup sampai di sini Bu ya untuk pertemuan kita sore hari ini. Nanti kalau seandainya masih ada yang mau kita bicarakan, segera bisa dihubungi Bu, saya insya Allah siap begitu mendengarkan. Baik, makasih Bu Nur, senang sekali hari ini saya bisa berbincang dan bercakap-cakap dengan Ibu Nur, dan ini suatu kebanggaan bagi saya ya. Ya, terima kasih Bu Nur sudah meluangkan waktunya. Semoga amal ibadah Ibu Nur diterima oleh Allah Subhanahu wa taala Ibu Nur ya. Sama-sama Bu. Ya. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Nur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bunda. Oke, wah luar biasa sekali ya ketika saya mendengarkan proses antara Bu Nur dengan Bu Asia nih. Luar biasa menurut saya. Nah, sebelum penutupan ya Bu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih pasca observasi. Yang pertama, apa saja
yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan. Iya, jadi tadi setelah saya melakukan coaching Bu ya dengan Ibu Asia, alhamdulillah Bu, jadi saya sudah menggunakan alur tirta tadi. Jadi saya tadi sudah menggunakan tujuannya, kemudian saya tadi mengidentifikasi masalahnya, kemudian saya menanyakan rencananya, rencana aksi, dan terakhir itu tanggung jawab. Dan yang tidak ketinggalan Bu, tadi saya sudah mengajukan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga tadi sudah muncul begitu. Jadi sudah coach saya itu sudah menemukan solusi dari permasalahannya itu. Iya, betul sekali. Iya. Luar biasa juga ya Bu ya, setelah saya juga mengamati proses observasi antara coaching dan coach, yaitu antara Bu Nur dan Bu Asia. Saya sudah melihat nih, ternyata di situ sudah menggunakan alur tirta ya Bu, dan juga saya sudah juga melihat Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot nih kepada Bu Asianya. Dan juga di sini Bu, saya juga lihat Ibu sudah melakukan prinsip dari coaching tersebut. Nah, pertanyaan terakhir nih Bu. Iya, bisa Bu? Bisa siap Bu. Jadi pertanyaan terakhir dan juga sebagai penutup yang akan saya tanyakan itu, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil ketika melakukan coaching yang dilakukan tadi, seperti itu Bu ya. Jadi saya sebagai coach di sini Bu ya, saya ingin kompetensi saya dalam melakukan coach ini, alur tirtanya tuh lebih diperdalam lagi. Jadi proses coaching ini lebih mantap lagi begitu. Jadi alur tirtanya harus saya kembangkan lagi begitu. Baik, jadi alur tirtanya itu lebih runutnya itu teratur seperti itu ya Bu ya. Baik, kalau begitu Bu, semoga kedepannya ketika nanti Ibu mendapatkan coaching lagi, semoga bisa menjadi lebih baik. Mungkin itu saja nih Bu untuk observasi kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya ataupun bagi teman-teman semuanya. Saya tutup ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bunda Ros. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Asia. Gimana kabarnya Bunda? Alhamdulillah luar biasa sehat Bu. Bagaimana kabarnya Bu Asia sendiri? Sama, alhamdulillah saya juga sehat Bunda Ros ya. Oke, oh iya Bunda Ros, hari ini Bunda Ros kan akan melakukan kegiatan coaching ya Ya betul. terhadap Ibu Nur ya. Ya betul sekali Bu. Baik Bunda ya, sebelum kegiatan coaching ini dimulai ada beberapa hal yang ingin saya diskusikan kepada Ibu Ros. Ya, Gimana Bu? Boleh, insya Allah saya siap Bu. Iya, yang pertama Bunda Ros saya akan mendiskusikan apa saja yang akan saya nilai dalam kegiatan coaching ini. Ya. Yang pertama Bunda ya, saya akan mengamati nanti apakah nanti dalam kegiatan coaching tersebut Bunda Ros sudah menggunakan arus cerita apa belum. Kemudian saya juga akan mengamati dan memberikan pertanyaan berbobot terhadap Bunda Ros. Ya, iya. Kemudian saya juga akan mengamati bagaimana Bunda Ros sebagai coach dalam merespon jawaban dari ini coach tadi Ibu Nur. Begitu Bunda. Ya. Nah kemudian Bunda Ros saya juga akan menyesuaikan ya kegiatan coaching tersebut dengan prinsip-prinsip coachingnya ya. Baik. Ya, di antara kemitraan, proses kreatif, dan bagaimana memaksimalkan potensi ya. Nah Bunda Ros, yang ingin saya tanyakan dalam kesempatan ini, kompetensi apa yang ingin Bunda Ros dapatkan dari kegiatan coaching ini?
Baik, terima kasih Bu Asia ya. Insya Allah di sini ada 3 potensi yang Iya. akan saya kembangkan. Yang pertama kehadiran penuh, Iya. kedua pendengar atau mendengarkan aktif, yang ketiga itu memberi pertanyaan yang berbobot. Baik, berarti ada 3 kompetensi Bu ya. Iya, betul, Iya. Nah, pertanyaan kedua Bunda ya. Boleh Bu? Oke, nanti kompetensi apa Bunda Ros yang ingin kembangkan secara spesifik gitu Bunda? Yang ingin Bunda observasi. Ya, gitu. Kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu yang lebih spesifik ya Bu ya, yaitu mendengar aktif dan juga pertanyaan yang berbobot. Selanjutnya Bunda Ros ya. Ya, Indikator apa yang ingin Bunda Ros inginkan dalam hal proses coaching ini Bunda? ya. Saya ingin coach saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya nih Bu, Iya. dan menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Oke. Baik Bunda Ros ya, demikian dulu. Silahkan Bunda Ros mulai coachingnya ya, semoga lancar ya. Silahkan lakukan terhadap Ibu Nur. Baik, terima kasih Bu Asia Ya. atas kesempatannya Ya. dan waktunya juga ya Bu Asia ya. Oke. Yo, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bunda Nur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Ros, Bagaimana kabarnya Bunda Nur? alhamdulillah sehat. Bunda sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga sehat Bunda Nur. Dengar-dengar Ibu Nur ada yang mau disampaikan nih atau diceritakan begitu Bu Nur? Iya, betul sekali Bunda, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan nih kepada Bunda. Baik, bisa Bunda Nur. Kebetulan saya ada waktu nih Bu, mungkin sekitar 15 menit atau sampai 20 menit yang akan kita obrolkan. Baik, kira-kira kita bisa ngobrol di mana ya Bu? Di sini bisa Bu, bisa lanjut ngobrol. Boleh. Mari Bu. Begini Bun, jadi kan terkait dengan masalah guru saya di sekolah ini Bun ya. Karena saya perhatikan ini kan sudah modern Bun ya, tapi mereka itu cara mengajarnya itu masih menggunakan metode lama atau konvensional, ceramah lagi, sehingga siswa ini kelihatan bosan gitu dan kurang menarik gitu dalam pembelajaran. Jadi guru-guru saya ini tidak ada perubahan begitu Bu untuk metode mengajarnya. Seperti itu ya Bu Iya, ya. jadi kurang bervariatif gitu. Gitu ya, Bu. Jadi proses pembelajaran di sekolah itu ternyata banyak rekan guru yang mengajarnya kurang bervariatif gitu ya Bu ya. Jadi kurang bervariatif, jadi masih menggunakan metode yang lama begitu Bu. Iya. Baik, jadi saya garis bawahi ya Bu ya. Jadi proses pembelajaran di sekolah itu ternyata kurang bervariatif dan juga memang masih menggunakan metode-metode yang lama. Lalu Bu, Ya, jadi memang seperti itu Bu. Jadi metodenya memang kurang gitu kan. Jadi oke, kira-kira nih Bu, dari percakapan kita hari ini apa yang ingin Bu Marjana dapatkan kira-kira? jadi begini Bu, saya ini pengennya tuh gitu kan di sekolah saya ini, ayolah kita melakukan perubahan begitu, terus metode belajar itu lebih modern gitu, lebih menggunakan yang baru lagi. Misalnya nih Bu ya, kemudian kita menggunakan PowerPoint bisa begitu, atau menggunakan media. Ini kan lapangan luas kan Bun, jadi bagaimana lapangan sekolah ini bisa dijadikan sebagai media. Yang pasti harus ada perubahan ke arah yang lebih bervariatif begitu. Itu yang saya ingin. Oke, jadi yang Ibu sampaikan tadi proses pembelajaran itu baik dari metode maupun media ataupun pembelajaran itu kurang bervariasi ya, Bu ya. Bisa dikatakan kondisi idealnya itu kira-kira kalau dari 10 levelnya nih Bu, kira-kira level berapa ya Bu ya? Nah, jadi kalau saya lihat Bu ya, dari kondisi di sekolah saya nih, dari rekan guru-gurunya nih, itu ada di level 5 Bu. Oh Iya, level 5. iya Bu ya. Oh
ternyata di sini kondisinya sekarang ada di level 5. Baik, kira-kira nih Bu, biar levelnya ini naik, apa yang perlu ditingkatkan sehingga proses pembelajaran itu lebih bervariatif gitu Bu? Ya, ini kan saya ini rencananya dari 5 pengennya 7 gitu kan Bu. Tapi saya ini masih memikirkan apa kira-kira rencana atau tindakan yang ingin saya buat Bu ya. Tapi saya pikir nih Bu ya, ini bisa dilakukan semacam kegiatan mentoring bisa begitu kan, atau juga bisa pendampingan secara individu dari satu ke satunya begitu. Itu mungkin itu bisa mungkin saya lakukan. Iya, betul. Oh, jadi di sini ada usaha nih yang ingin Bu lakukan, yaitu mengadakan mentoring ataupun pembelajaran ya Bu ya, bagi rekan-rekan guru gitu ya Bu ya. Iya. Nah sekarang ingin saya tanyakan juga, kira-kira apa ya strategi untuk Bunda Nur sehingga proses pembelajaran itu baik metodenya ataupun kelasnya itu nyaman gitu Bu. Iya. Jadi Bunda ya, yang saya pikirkan kan selain dari metode mentoring atau pendamping tadi, mungkin bisa juga saya ini berkonsultasi dengan kepala sekolah, mungkinnya jadi mengadakan sejenis pelatihan gitu, atau juga sejenis workshop di sekolah untuk rekan-rekan guru saya, jadi termotivasi begitu. Oh, itu ide luar biasa Iya. Bu. Jadi bisa dibicarakan dengan kepala sekolah atau Bu Nur juga butuh rekan gitu atau teman. Kayaknya betul nggak sih Bu? Ya kalau untuk rekan teman itu butuh Bu, jadi apalagi teman yang sudah menguasai IT kan Bu, jadi memang perlu adanya kerjasama. Iya, sehingga proses pembelajaran tersebut bisa menunjang Iya, gitu ya. bisa terlaksana. Iya. Di sini apa namanya kira-kira nih Bu, agar proses ini cepat terrealisasi, kapan dan bagaimana yang ingin Ibu lakukan? Jadi kalau untuk waktunya Bu ya, saya ini pengennya secepatnya mungkin minggu depan lah Bu ya. Minggu depan saya akan coba untuk melakukan kegiatan monitoring gitu ya. Mudah-mudahan nanti ada perubahan gitu untuk guru-guru saya. Oke, berarti luar biasa nih Bu, saya sangat mendukung sekali. Jadi di situ di kegiatan tersebut ada kegiatan kolaborasi ya Bu ya, jadi antara guru juga dan juga proses pembelajaran gitu ya Bu ya. 1 minggu, wah itu juga luar biasa Bu, karena itu dilaksanakan sangat cepat, jadi proses itu sangat bagus dilaksanakan. Ya Bu, jadi seperti itu nanti rencana yang akan saya laksanakan. Oke, Bunda Nur, saya sangat mendukung apa yang ingin Ibu realisasikan untuk metode media pembelajaran yang Ibu lakukan demi kebaikan sekolah tersebut. Iya. Terima kasih banyak Bunda dari atas arahannya kan, atas masukannya saya jadi sudah bisa ada gambaran gitu untuk perubahan di sekolah saya. Iya, tetap semangat Bu Nur. Semoga perubahannya bisa menjadi lebih baik dan untuk kegiatannya juga dipermudah juga dan bisa bekerja sama dengan semua rekannya. Terima kasih Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bunda Ros. Waalaikumsalam Bunda Asia. Wah, luar biasa. Lega Bu Ros sudah melakukan coaching ya? Iya, alhamdulillah Bu, sudah lega Iya, saya. luar biasa. Baik Bu Ros ya, pada pasca observasi nih, saya ingin menanyakan beberapa hal, boleh Bunda? Boleh, silakan Boleh, dihaturi Bu Asia. Oke, makasih. Nah, yang pertama Bunda ya, saya ingin tahu dari proses coaching tadi, apa saja yang sudah Bunda lakukan, Iya. dan apa saja sih ketercapaiannya? Terima kasih Bu Asia. Di sini saya sudah melakukan coaching yaitu dengan mengikuti alur Tirta dan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi serta tanggung jawab, sehingga alur tersebut sudah itu bisa menggali apa yang ingin disampaikan dari coaching tersebut. Jadi coaching tersebut bisa menceritakan permasalahan dan juga bisa menemukan solusinya. Oke, luar biasa Bunda ya. Nah, saya sebagai observer di sini Bunda, menurut saya proses coaching antara Bunda Ros dengan Bunda Nur ini sudah sesuai dengan alur Tirta. Begitu.
luar biasa. Ya, di sini saya melihat tadi Bunda Ros berhasil menggali Koci ya dalam mengajukan pertanyaan dan bagaimana nanti Bu Nur sebagai Koci tadi memberikan solusi sendiri terhadap dirinya. Tersebut demikianlah demonstrasi kontekstual yang kami lakukan. Semoga bermanfaat. Dan menginspirasi. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.